Bismillahirrahmanirrahim. Uhayikum. Saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk seluruh jamaah Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Uhayikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillahi ala kulli afiyah. Alhamdulillahi ala kulli ta'ah. Alhamdulillahi ala kulli ibadah. Alhamdulillah ala kulli istiqamah. Alhamdulillah ala kulli ukhuwah. Walhamdulillahi insyaallah bihusnil khatimah. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin, sebuah kenikmatan apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan ini tentunya tak akan bisa ternilai oleh apapun nominal mata uang. Tentunya kenikmatan terbesar bernama iman. Namun iman tidak cukup kita miliki. Harus ada pembuktian dari iman itu yang bernama adalah takwa. Ya, iman perkara gaib, takwa perkara nyata aktualisasinya. Dan ketika keduanya digabungkan, maka memberikan sebuah makna tentang kesempurnaan di dalam Islam. Nah, berbicara tentang takwa dalam kehidupan kita, ada satu perintah, satu sunnah yang menjadi amalan penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang bernama an-nikahu, yaitu nikah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membincangkan, kita ngobrol, kita menyampaikan terkait sebuah nasihat tentang makna kata nikah, tentang definitifnya, pengertiannya tentang kata an-nikah itu apa. Dan menariknya kalau kita bisa menangkap pesan terkait dengan kata nikah ini, kita akan menemukan pesan yang sangat mendalam sekali. Dan tentunya bagi mereka yang sudah menikah, berkeluarga, mereka pasti akan bisa menikmati episode-episode berkeluarga, dinamika-dinamika dalam berkeluarga jika memahami tentang makna nikah itu sendiri. Hadirin, kalau kita membuka kitab apapun, kita membuka buku apapun, tentang pembahasan apapun itu, kita akan menemukan di awal pembahasan itu pasti berbicara tentang definisi. Pasti berbicara tentang pengertian. Tidak mungkin langsung lompat kepada pembahasan tekniskah, pembahasan tentang substansinya. Pasti diawali dengan definisi. Maka seyogyanya bagi kita untuk membincangkan tentang keluarga dengan mengawali dengan kita ngobrolin terkait dengan definisi nikah itu apa. Nah, di dalam pembahasan-pembahasan kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik dalam agama Islam, kita akan selalu menemukan adanya definisi itu dibagi menjadi dua. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Maka jika kita melihat ada definisi secara bahasa dan definisi secara istilah, kita akan menemukan sebuah pesan yang cukup menarik. Apa itu? Jika kita berbicara tentang definisi secara bahasa, itu menunjukkan tentang sebuah substansi dan nilai-nilai yang terkandung dari amalan tersebut. Sedangkan kalau kita berbicara tentang definisi secara istilah, secara terminologi, maka di situ kita akan menemukan terkait dengan teknis aktualisasi dari amalan itu. Nah, namun di episode kali ini kita cukup membatasi perbincangan definisi nikah itu menurut bahasa.
Karena nanti kita akan menemukan esensi dari berkeluarga itu apa, substansi dan nilai-nilai dalam berkeluarga itu apa. Nanti akan kita temukan dalam pembahasan definisi nikah. Hadirin Bapak dan Ibu yang semoga Allah selalu merahmati kita dengan sebaik-baik kasih sayangnya Allah. Baik, kita awali an-nikahu. Definisi tentang menikah itu ada dua yang akan saya bincangkan di kesempatan kali ini. Meskipun ada yang lain, tapi kami batasi pada kata an-nikahu itu adalah satu, al-jam'u, dan yang kedua an-nikah itu adalah ad-dhammu. Definisi nikah secara bahasa itu adalah nikah itu mengumpulkan dan nikah itu menggabungkan. Mengumpulkan dan menggabungkan. Kenapa kok dua kata ini menjadi definisi dari nikah? Begini, yang pertama, nikah itu adalah mengumpulkan. Mengapa mengumpulkan? Karena kita akan temukan dalam kehidupan berkeluarga adanya dua kondisi, dua situasi. Yang pertama, dalam pernikahan, dalam berkeluarga akan ada satu kondisi yang dekat itu akan jauh. Yang dekat, yang sudah dekat itu akan menjauh. Tapi nanti ada kondisi yang kedua, yang jauh itu akan menjadi dekat. Ya, kondisi yang pertama, yang dekat akan semakin jauh dan yang jauh itu akan mendekat. Maka dengan kondisi dua hal ini, maka harus diikat dengan kata al-jam'u, yaitu harus dikumpulkan. Boleh jauh tapi tidak boleh pisah, maka harus dikumpulkan. Begini pemaknaan sederhana terkait dengan dua kondisi dan situasi ini. Hadirin, pernikahan itu adalah menjauhkan yang sudah dekat. Kondisi yang pertama. Contohnya bagaimana? Semisal seorang anak perempuan atau anak laki-laki, dia itu dekat dengan orang tuanya. Ini belum menikah. Semisal seorang anak perempuan, dia dekat sama ayahnya. Tapi gara-gara akdun nikah, gara-gara pernikahan, maka yang sebelumnya dia ini dekat dengan ayahnya, maka dia akan jauh dari ayahnya. Kenapa? Karena setelah adanya akad nikah, maka yang anak gadis ini dia harus memiliki kedekatan lebih kepada suaminya, sehingga dia dengan ayahnya agak jauh. Inilah yang disebut dengan pernikahan atau berkeluarga itu menjauhkan yang sudah dekat. Pun juga sama jika ada seorang anak jomblo gitu ya, anak-anak single gitu yang belum nikah, lalu kemudian si cowok ini punya penghasilan, punya gaji, punya ya finansial yang dia miliki ketika dia sudah bekerja. Maka ketika dia mendapatkan gaji itu, maka dia bisa memberikan kepada orang tuanya. Karena dia masih single saat itu, bakti seorang anak kepada orang tuanya. Tapi ketika anak laki-laki ini kemudian menikah, maka apa yang dia miliki tidak langsung bisa diberikan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia memiliki kewajiban yang lain kepada istrinya. Maka disinilah pernikahan itu nanti akan bisa menjadikan sesuatu yang sudah dekat itu kemudian jauh. Pun juga situasi yang kedua, pernikahan itu juga membuat sesuatu yang jauh itu semakin dekat. Apa itu? Suami istri yang sebelumnya tidak kenal, tidak tahu, tidak ada jalinan nasab, gak ada ikatan apapun juga sebelum menikah. Gara-gara pernikahan, mereka terikat oleh hak dan kewajiban masing-masing. Yang sebelumnya mereka tidak kenal, mereka kemudian terikat dalam kebersamaan rumah tangga dan berkeluarga. Nah, inilah yang diminta di dalam Islam. Kenapa makna nikah atau makna berkeluarga itu adalah al-jam'u, berkumpul. Karena ada kemungkinan pisah, maka diminta yang kemungkinan pisah ini jangan sampai terpisah, tapi kemudian tetap berkumpul menjadi satu.
Itulah sebuah pesan dari kata an-nikah, itu adalah al-jam'u. Nikah itu mengumpulkan. Nah, Bapak dan Ibu hadirin, kita coba mengambil makna berikutnya. Al-jam'u itu mengumpulkan yang sifatnya fisik. Maka kalau kita sering dengar kalimat jamaah, oh jamaah itu ya, kalimat jamaah, sholat berjamaah, hari Jum'ah, sholat Jum'ah, itu semuanya dari kata yang sama al-jam'u, yaitu berkumpul. Karena jamaah itu artinya berkumpul. Berkumpul yang seperti apa? Yang tentunya berkumpul secara fisik gitu. Sekali lagi, berkumpul secara fisik itu jamaah, kayak sholat jamaah gitu ya, kan terjadi pertemuan, perkumpulan secara fisikalinya, tanpa bisa ngobrol, bisa komunikasi. Menikah seperti itu juga. Ya kalaupun ada nanti mereka yang berkeluarga, lalu karena sebuah tugas kah, karena sebuah amanah kah, harus LDR-an ya, atau LDM, long distance marriage misalnya, apakah ini menyalahi? Ya tentunya tidak. Karena itu menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan semisal. Tapi sekali lagi, karena makna nikah itu adalah al-jam'u, kalaupun dia itu menjauh, tetap dikumpulkan agar tidak terpisah. Jauh boleh, terpisah jangan. Tapi kalau lebih normatifnya, saya tidak mengatakan dengan bahasa ini adalah ideal, tidak. Tapi ini normatifnya, standar umumnya, orang berkeluarga itu adalah terjadinya interaksi secara fisik, berkumpul dalam satu atap rumah tangga, adanya pertemuan satu dengan yang lainnya, agar kenikmatan-kenikmatan berumah tangga itu bisa didapatkan. Itu makna yang terkait dengan al-jam'u. Nah, karena al-jam'u ini mengumpulkan, tidak hanya secara fisik. Yang ketiga, pesannya adalah mengumpulkan mulai visi, misi berkeluarga, agar keluarga itu tetap pada garis cintanya, agar keluarga itu tetap pada lingkaran cintanya. Garis cinta tetap sesuai aturan, lingkaran cinta tetap pada hal yang tidak terputus. Maka harus ada al-jam'u, mengumpulkan visi, misi, tujuan, dan lain sebagainya yang perlu disiapkan ketika kata berkeluarga itu harus dilakukan. Hadirin, mana yang kedua, ini yang lebih menarik lagi, yaitu adalah ad-dhammu, yaitu menggabungkan ini. Menggabungkan apa? Menggabungkan antara kelebihan suami dengan kelebihan istri, kekurangan suami dengan kekurangan istri, untuk kemudian digabungkan. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, dan kelebihan istri untuk menutupi kekurangan suami. Itu mana menggabungkan. Agar apa? Agar terjadi sebuah kesempurnaan. Begini, jika kita perhatikan, ada satu kata yang menarik jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu masih belum paripurna, yaitu kata azwaja. Surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Ini sangat terkenal ya, sering ditulis di buku-buku ataupun kartu undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ada kata yang benar diterjemahkan tapi masih belum sempurna, yaitu kata azwaja. Apa kata azwaja itu diterjemahkan adalah berpasangan. Ya, benar. Azwaja itu artinya berpasangan, tapi makna yang lebih paripurna lagi adalah azwaja itu yang berbeda dipasangkan. Yang berbeda dipasangkan. Maka ya, kalau di dalam Islam, Tono itu nggak boleh nikah sama Tony. Lah kan ini berpasangan. Tapi nggak boleh. Kenapa? Karena azwaja itu yang berbeda harus dipasangkan. Maka Tono ya sama Tini misalnya. Karena kesalahan kita dalam memaknai sesuatu pesan, terkadang ketika berpasangan itu pokoknya yang ya lebih dari satu berpasangan, iya, tapi diminta adalah
yang berbeda itu dipasangkan. Nah, ketika yang berbeda dipasangkan, memang akan ada konsekuensi munculnya gesekan, adanya potensi benturan, ya bahkan akan ada tabrakan di antara kedua pasangan saat berkeluarga ini, antara suami dengan istri. Pasti itu nggak mungkin tidak. Tapi bukan itu yang diinginkan Allah dengan adanya mereka yang bersama-sama dalam satu pasangan ini. Dalam perbedaannya bukan untuk terjadinya benturan kah, tapi diminta untuk terjadinya sebuah potensi menyempurnakan dengan kata saling. Disinilah hadir kata an-nikah, itu adalah ad-dhammu. Nikah itu adalah menggabungkan kelebihan dan menggabungkan kekurangan untuk menyatu dalam satu kesempurnaan pasangan yang berkeluarga. Maka harus diawali perbedaan, suami laki-laki, istri perempuan, dengan semua perbedaannya, hormonalnya kah, fisiknya kah, psikisnya kah, tutur katanya kah, pola berkomunikasi dan lain sebagainya, pasti diminta untuk berbeda untuk sebuah kesempurnaan. Maka apa yang harus dilakukan? Siapapun kita, Bapak Ibu, hadirin sekalian, mari kita berkenalan, mari kita berbincang, mari kita saling mengenal pasangan kita masing-masing tanpa dibatasi berapapun durasi pernikahan kita. Meskipun yang baru menikah kah, 10 tahun pernikahan kah, mau 15, 20, bahkan 30 tahun pernikahan kah, tetap harus saling mengenal. Kata-kata ad-dhammu menggabungkan ini harus terawali dengan saling memahami, saling mengenal pasangannya. Dan tentunya apa yang diketahui, ya tentunya karakternya, sifatnya, tipikalnya, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena setiap apapun yang terjadi dalam relasi, hubungan sosial yang diikat dalam ikatan rumah tangga dan keluarga itu, pasti akan ada perubahan karakter. Pasti. Mengapa? Karena kita posisinya memiliki kenikmatan-kenikmatan dalam rumah tangga yang bisa jadi adanya kesalahpahaman dalam berinteraksi. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu hadirin, mari sejenak untuk kita mengevaluasi apa yang telah kita nikmati dalam sebuah makna rumah tangga ini. Sebuah kenikmatan-kenikmatan dalam sebuah harapan-harapan berkeluarga. Allah hadirkan kelebihan dan kekurangan itu untuk saling menyempurnakan. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk bisa saling mengenal. Yuk, kita obrolkan, kita bincangkan, kita komunikasikan akan kelebihan di antara kita masing-masing. Semisal seorang tabi'in, Haris Al-Qadhi, itu pernah menyampaikan, meriwayatkan apa yang dia pernah lakukan kepada istrinya saat pertama kali malam pernikahan. Apa yang dilakukan oleh Haris Al-Qadhi ini, mengatakan kepada istrinya, apapun apa yang engkau sukai, agar aku bisa melakukan itu, dan apa yang engkau benci, agar aku bisa menjauhinya. Apa yang engkau sukai, agar aku bisa melakukan itu, dan apa yang engkau benci, agar aku bisa menjauhi hal itu. Walhasil kemudian istri Haris menyampaikan, yang aku sukai seperti ini, yang aku harapkan seperti ini, yang aku inginkan seperti ini. Pun juga apapun yang aku benci, apapun yang tidak aku sukai, dan lain sebagainya disampaikan. Walhasil antara kedua pasangan ini kemudian saling mengetahui karakter, tipikal, sifat masing-masing di antara pasangan. Sehingga dengan itu akan memberikan sebuah kepemahaman akan diri pasangan. Nah, di titik itulah sebuah kata ad-dhammu menggabungkan akan menjadi sebuah keselarasan akan pesan an-nikah atau pernikahan ataupun kehidupan rumah tangga. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mari kita menikmati apa yang sudah menjadi pesan dari Allah melalui ayatnya, melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu insya Allah
sebuah kenikmatan-kenikmatan berkeluarga akan kita dapatkan. Namun apakah cukup dengan dua itu? Tidak tentunya. Masih ada hal-hal yang tentunya menjadi pengikat antara kedua hal ini. Ya, saya katakan pengikat Bapak Ibu antara kedua kata al-jam'u dengan kata ad-dhammu. Apa ikatannya? Ikatannya bernama mitsaqan ghalidhon. Ikatan yang sangat amat kuat, bahkan dikatakan kita diminta untuk tidak melepaskan ikatan itu. Ikatan misak namanya, yang maknanya hampir senada dengan kata akidah, yaitu kata-kata akidah. Ikatan yang sangat kuat, kita diminta untuk tidak memisahkan antar ikatan itu, dan ikatan itu diminta untuk tidak sampai putus. Maka bagaimana cara mengikat antara ikatan misaqan ghalidhon itu dengan satu kata para ulama? Ulama menyampaikan semua kenikmatan-kenikmatan dalam urusan berkeluarga itu benar-benar akan ternikmati jika terniatkan oleh kata ibadah. Ya, ibadah. Bapak dan Ibu hadirin, jika kita menikmati segala apa yang telah Allah hadirkan dalam sajian-sajian berumah tangga, jika itu tidak ternilaikan niatan dengan ibadah karena Allah, maka apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, itu bisa jadi akan sia-sia. Tapi ketika kita niatkan semuanya karena Allah dalam hal ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah, berumah tangga dan menikah ini, maka semuanya akan terasakan sebuah kenikmatan-kenikmatan. Apa itu? Ya, apapun nikmatnya, apapun rasa berumah tangga, mau rasa pahitkah, mungkin ada problem konflik, ada rasa asinkah, rasa pedaskah, rasa kecutkah, rasa maniskah. Ingat, semua rasa ini punya potensi untuk dinikmati. Rasa pedas bisa kok dinikmati. Kenapa? Ya karena sambal itu nikmatnya di pedas. Kalaupun kehidupan berumah tangga itu ada yang pahit, pahit pun lo masih bisa dinikmati, karena ya pare pun dinikmati dengan rasa pahitnya. Jadi apapun rumah tangga yang akan dirasakan dalam sajian-sajian episode kehidupannya, ada yang berbagai macam rasa tadi. Ketahuilah semuanya memiliki potensi untuk bisa dinikmati. Kalaupun ada masalah, bisa dinikmati dengan sabar, menghasilkan pahala, jika semuanya itu ternilai ibadah karena Allah. Dan pastinya ketika Allah memberikan semua sajian-sajian rumah tangga yang dengan berbagai varian rasanya tadi, pasti Allah punya maksud dan tujuannya. Apakah Allah ingin menguji kita? Apakah Allah ingin memberikan anugerah? Ataukah Allah sengaja untuk memberikan kita musibah-musibah itu tiada lain agar kita semakin dekat dengan Allah. Sehingga semua apa yang kita kerjakan dalam kenikmatan rumah tangga pasti membawa kebaikan-kebaikan bagi kita jika kita ikat dengan kata ibadah. Oleh karenanya Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, mari kita nikmati pesan-pesan Allah dengan ilmu-ilmunya. Ketika Allah sudah menyampaikan, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan, ini loh pesanku, maka tiada lain yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah adalah mentaatinya. Sebagaimana Allah telah merumuskan bagi mereka yang ingin menikmati kata berkeluarga dengan sebuah rumusan yang sederhana melalui definisi pernikahan itu apa? Yaitu adalah al-jam'u sama ad-dhammu. Mari kita kumpulkan keluarga kita gabungkan keluarga kita dalam kebaikan-kebaikan. Saya Heru Kusuma Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.